Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang satu minggu terakhir ini terus dibeli asing, tetapi harganya hanya jalan di tempat. Apakah ada peluang saham-saham ini untuk naik kembali minggu depan? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap hari. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham MDKA. Saham MDKA pada perdagangan hari Jumat kemarin pada tanggal 4 Desember ditutup naik 0,25% ke harga 2000. Bisa kita lihat di grafik, selama hampir 3 minggu terakhir ini saham MDKA masih bergerak sideways dengan range harga di sekitar 1800 sampai 2000. Jadi setiap kali mendekati harga 2000, MDKA mulai turun kembali. Setiap kali 2000 turun kembali menuju daerah support di EMA 50 yang kemarin berada sekitar harga 1700-an, berhasil naik, turun kembali dan naik. Saat ini MDKA memang telah berhasil mencapai target analisa dari Trading for Better Life, yaitu di harga 2000. Tapi jika kita lihat trennya, MDKA masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Karena untuk tren jangka menengahnya masih bergerak uptrend dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis MACD-nya saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan ini. Dan menariknya jika kita lihat dari data pergerakan asing dari 2 bulan terakhir ini asing masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham MDKA dengan jumlah yang lumayan besar. Dan saat ini juga jika kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini harga emas juga sudah mulai bergerak naik kembali. Jadi selama 3 minggu ini MDKA bergerak sideways karena harga emas memang mulai bergerak turun. Tapi saat ini karena harga emas sudah mulai bergerak naik dan asing masih terlihat masuk melakukan akumulasi, saya melihat MDKA masih ada potensi untuk break dari harga 2000 ini. Dan dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi untuk naik menuju target berikutnya di harga 2150. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham di harga bawah dan masih hold untuk trading jangka menengah atau jangka panjang, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, apabila hari Senin depan masih berhasil break dari harga 2000, teman-teman bisa entry. Tapi apabila ternyata hari Senin MDKA gagal naik di atas harga 2000 dan mulai turun, teman-teman bisa tunggu kembali di sekitar harga 1800 sampai 1850. Selanjutnya saya akan menganalisa saham TWR. Saham TWR pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 0,47% ke harga 1055. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya TWR sempat naik cukup uptrend. Tapi setelah menyentuh harga 1100, TWR gagal break. Setelah gagal break, jika kita lihat TWR mulai turun. Dan saat ini mulai bergerak sideways dan berada dekat dengan daerah support di EMA 50. Yang saat ini berada di sekitar harga 1030. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Jadi untuk TWR trennya saat ini masih sideways dan masih bertahan di atas support kuatnya di EMA 50 dan 150. Bisa kita lihat TWR selalu bertahan di atas garis EMA 50 dan 150 ini. Jadi setiap kali menyentuh daerah support ini, TWR masih berhasil rebound. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary, jika kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada penurunan ini.
Dan menariknya jika kita lihat dalam 3 minggu terakhir ini juga asing masih terus masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi walaupun TWR saat ini masih bergerak sideways, asing masih terus melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman telah berhasil membeli saham TWR di harga atas maupun harga bawah, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena masih ada potensi untuk rebound kembali dan naik untuk mendekati atau break dari harga 1100. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, teman-teman bisa tunggu di sekitar daerah support di EMA 50, di sekitar harga 1030 sampai 1050. Tapi apabila teman-teman bisa mendapatkan di sekitar harga 1030 atau malah di harga 1000, itu akan lebih bagus. Karena memang saat ini TWR masih bergerak sideways. Jadi masih ada potensi untuk mencapai harga tersebut. Dan hold saja karena saat ini memang TWR sedang bergerak sideways untuk mengumpulkan kekuatan sebelum break ke atas. Karena jika kita bandingkan dengan sektor sejenis, TBIG saat ini sudah mulai bergerak uptrend kembali. Tinggal kita tunggu TWR untuk mengikuti teman sesatu sektornya. Jadi kita tinggal tunggu TWR juga untuk mulai balik uptrend dan break dari harga 1100. Karena sampai saat ini asing juga masih terus melakukan akumulasi. Berikutnya saya akan menganalisa saham MNCN. Saham MNCN pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup turun 0,46% ke harga 1070. Bisa kita lihat di grafik, dalam 1 minggu terakhir ini MNCN masih bergerak sideways dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten harga 1100. Jadi setelah sebelumnya MNCN bergerak sangat uptrend, tapi saat naik menyentuh harga 1100, MNCN mulai bergerak sideways dan masih berusaha untuk break dari resisten ini. Jadi memang untuk jangka pendek MNCN masih bergerak sideways, untuk jangka menengah MNCN masih bergerak uptrend. Jadi ini hanya sideways sementara untuk mengumpulkan kekuatan karena masih berusaha untuk break dari resisten ini. Sedangkan untuk garis MACD jika kita lihat setelah sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak sideways juga. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan Bandar dan asing pada penurunan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat Bandar malah melakukan akumulasi pada penurunan ini. Dan asing juga kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini mulai masuk kembali membeli saham MNCN. Jadi yang sebelumnya melakukan distribusi, 2 minggu terakhir ini sudah mulai masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat MNCN minggu depan masih ada peluang untuk naik menembus harga 1100. Dan apabila teman-teman tanya untuk supportnya saat ini masih di harga 1000. Jadi support di harga 1000, resisten harga 1100. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry membeli saham MNCN, bisa amati saham ini. Apabila hari Senin depan masih mulai turun, teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 1000 sampai 1030. Saat menyentuh harga itu dari rebound, teman-teman bisa entry dan hold saja selama masih bertahan di atas 1000 ini atau bertahan di atas support kuatnya di EMA 150. Karena selama masih bertahan di atas support kuat ini, MNCN masih akan bergerak sideways dan belum downtrend. Dan apabila minggu depan terkonfirmasi break dari harga 1100, maka MNCN akan lanjut uptrendnya dan berpotensi untuk naik menuju target berikutnya di harga 1300 di sekitar daerah sini. Dan bisa kita lihat untuk tren jangka panjangnya juga saat ini sudah mulai reversal trend. Yang sebelumnya bergerak downtrend, status sideways, saat ini sudah mulai bergerak uptrend. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli MNCN di sekitar garis EMA 50 dan 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold karena trennya saat ini sudah mulai balik kembali. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BBTN. Saham BBTN pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 1720. Bisa kita lihat di grafik,
Dalam 1 minggu terakhirnya juga BBTN masih bergerak sideways dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten harga 1750. Jadi BBTN juga sebelumnya bergerak sangat uptrend setelah berhasil break dari resisten kuat di EMA 150, sempat naik sangat tinggi, tapi saat menyentuh harga 1750 mulai bergerak sideways karena masih gagal break. Untuk support minornya saat ini berada di sekitar harga 1630. Jadi sempat gagal break, turun mendekati harga 1630, berhasil rebound, tapi saat naik kembali ke harga 1750 mulai turun kembali. Untuk garis EMA 50 saat ini masih di harga 1530. Sedangkan untuk garis EMA 150 di harga 1440. Jika kita lihat garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah dan telah berpotongan. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari Jumat kemarin. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan distribusi pada perdagangan ini. Jadi walaupun harga BBTN tidak turun, bandar melakukan distribusi. Dan menariknya jika kita lihat, asing selama 1 bulan terakhir ini masih masuk terus membeli saham ini. Jadi selama 1 bulan terakhir ini, pada saat kenaikan tinggi sampai sideways, asing terus masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat BBTN masih ada potensi untuk berusaha break dari resisten ini. Jadi apabila berhasil break di harga 1750, maka target berikutnya adalah di harga 2000. Jadi apabila resisten kuat ini terlewati, maka resisten kuat ini akan berubah menjadi support kuatnya dan target berikutnya di harga 2000. Tapi teman-teman harus hati-hati karena saat ini telah 2 kali gagal break, dan apabila nanti minggu depan turun menyentuh harga 1600 dan ternyata BBTN gagal bertahan, maka akan terbentuk double top. Double top ini akan menandakan bahwa akan ada reversal trend. Jadi yang saat ini bergerak uptrend, apabila minggu depan terkonfirmasi terbentuk double top, maka uptrendnya akan patah dan kedepannya akan bergerak sideways cenderung downtrend. Jadi apabila minggu depan terkonfirmasi gagal bertahan di atas daerah support di harga 1630 ini, maka BBTN akan turun menuju support di EMA 50 dan 150 dan terkonfirmasi garis uptrendnya telah patah. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar harga 1700-an, harus hati-hati apabila support di harga 1630 terlewati. Tapi apabila tujuannya memang trading jangka panjang, selama masih bertahan di atas garis EMA 150 ini, saham BBTN masih bisa di hold. Karena seperti saya bilang, walaupun garis uptrend telah patah, selama masih bertahan di atas garis EMA 150, trennya minimal masih sideways. Jadi setelah gagal bertahan di atas harga 1630, turun menyentuh daerah support di EMA 150, apabila berhasil rebound, masih ada peluang untuk sideways dan naik kembali menuju harga 1750. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.